Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita tentang judul pengaruh hukum syariat yang diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para penonton yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang sempurna adanya wa'ul qasam, huruf wawu yang digunakan untuk bersumpah, yang artinya demi atau perhatikanlah, di dalam ayat 1 sampai dengan 7 mengandung petunjuk bahwa manusia merupakan mikrokosmos. Artinya dalam diri manusia terdapat segala macam anasir alam, baik secara jasmaniah ataupun secara rohaniah. Secara jasmaniah, di dalam diri manusia terdapat unsur-unsur kimiawi antara lain unsur hidrogen, unsur karbonhidrat, unsur ferum, unsur kalsium, unsur natrium, dan lain sebagainya. Sedangkan secara rohaniah, di dalam ruh manusia juga terdapat sifat-sifat, antara lain sifat matahari yang memancarkan cahaya yang menerangi, unsur bulan yang menyinari kegelapan malam, unsur malam yang menutupi aib dan kesalahan, unsur siang yang memimpin kepada kebenaran dan kebaikan, unsur langit yang senantiasa memberikan perlindungan kepada limpahan air hujannya yang memberi kesegaran tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Bumi yang momot amot kamot, artinya bumi yang mampu memuat segala macam ciptaan Allah ini. Api yang membakar dan menghancurkan hal-hal yang merusak, sementara yang menghidupkan, saya ulangi lagi, samudera yang menghidupkan dan mensucikan, serta angin yang persuasif, manjing, ajur-ajir. Manusia sempurna mempunyai sifat-sifat tersebut yang sejak semula telah tertanam di dalam ruhnya. Ia ingin memberi cahaya dengan ilmu dan kearifannya seperti matahari, dan siap menerima cahaya dari sumber cahaya seperti bulan. Ia mempunyai cita-cita setinggi langit, tetapi juga mempunyai sifat-sifat andap asor. Ia sanggup bekerja keras bagaikan siang yang menggelar lapangan pekerjaan, tetapi juga siap beristirahat sama sekali pada malam hari, dan sebagainya, yang semuanya harus dikembangkan sebagaimana mestinya dan diterapkan pada tempatnya dan waktunya yang tepat. Jadi sikon harus tepat. Sekali lagi, untuk pertumbuhan sifat-sifat ini, orang yang oleh Allah Ta'ala diciptakan bersifat omnivora, harus makan semua macam makanan, baik bersifat nabati maupun yang bersifat hewani, dalam proporsi yang sebaik-baiknya.
dari makanan yang halal dan thoyyib sebagaimana ditetapkan di dalam syariat. Surat 91 atau surat Asy-Syam ayat 1 sampai dengan 15 yang telah diucapkan di depan. Ini saya ulangi lagi bunyi daripada surat 91 ayat 1 sampai dengan 15 itu, atau hampir sama. Jadi saya bacakan lagi surat 91 ayatnya 1 sampai dengan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya, dan demi bulan tatkala meminjam cahayanya, dan demi hari tatkala memancarkan cahayanya, dan demi malam tatkala menutupinya, dan demi langit dan bangunannya, dan demi bumi dan terbentangnya, dan demi jiwa dan kesempurnaannya, maka ia wahyukan kepadanya jalan keburukan dan jalan kebaikan. Sungguh beruntung orang yang menumbuhkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengubur jiwanya. Kaum Samud mendustakan kebenaran dengan pendurhakaannya, tatkala orang yang paling keji di antara mereka bangkit dengan kejahatan. Maka berkatalah utusan Allah kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah itu dan berilah minum kepadanya. Tetapi mereka mendustakan utusan dan menyembelih unta betina itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka karena dosa mereka, dan ia membuat mereka rata dengan tanah, dan ia tidak takut akan akibatnya. Demikian surat 91 surat Asy-Syam ayatnya 1 sampai dengan 15. Jadi petunjuk ilahi bahwa semua ciptaan Allah Ta'ala di alam semesta ini ada manfaatnya bagi ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya. Hal ini berarti bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang paling baik mesti ada manfaatnya bagi ciptaan Allah yang lainnya. Bukan hanya bagi sesama umat manusia saja, tetapi juga kepada ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya. Hal ini terlukis di dalam ajaran Al-Masih di dalam Injilnya, bahwa manusia sempurna itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayatnya 28, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran sucinya, bahwa kehadiran beliau di muka bumi ini hanyalah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat untuk semua alam manusia maupun
alam makhluk lainnya. Singkatnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Demikian kajian dari Simon Al-Yasir yang berjudul Hukum Syariat. Jadi lengkapnya berjudul Pengaruh Hukum Syariat, diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.